Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Agustia dari PTIK 2A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah sistem basis data. Baiklah, materi pertama yaitu konsep umum SQL. SQL yaitu sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data yang relasional. Bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini melakukan manajemen datanya. Selanjutnya, sejarah SQL. Sejarah SQL ini dimulai dari artikel seorang peneliti dari IBM bernama E.F. Colt yang membahas tentang ide pembuatan basis data relasional pada bulan Juni tahun 1970. Artikel ini juga membahas kemungkinan pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data tersebut. Bahasa tersebut kemudian diberi nama dengan SQL, yaitu Structured English Query Language. Di akhir tahun 1970-an, muncul perusahaan bernama Oracle yang membawa server basis data populer yang bernama sama dengan nama perusahaannya. Standar SQL dimulai pada tahun 1986. Ditandai dengan dikeluarkannya standar SQL oleh ANSI. Standar ini sering disebut dengan SQL 86. Standar tersebut kemudian diperbaiki pada tahun 1989, kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1992. Versi terakhir dikenal dengan sebagai SQL 92. Tahun 1990 dikeluarkan standar baru yaitu SQL 99 atau disebut juga dengan SQL 99. Akan tetapi, kebanyakan implementasi mereferensikan pada SQL 92. Selanjutnya, pemakaian dasar. SQL adalah bahasa query yang standar yang digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database, membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang berguna dari database. Meskipun SQL ini sifatnya non-procedural, tapi lebih mudah bekerja dengan SQL daripada dengan kebanyakan bahasa pemrograman lainnya seperti PHP, Perl, dan Java, dan lain-lainnya. Namun, kendalanya menyulitkan untuk beberapa kasus yang rumit bagi mereka yang baru mengenal SQL. Perintah atau statement SQL yang paling sederhana yang memungkinkan seorang user dapat menampilkan atau mengolah data dari tabel atau perintah dari stack. Secara umum, SQL ini terdiri dari dua bahasa, yaitu yang pertama DDL atau Data Definition Language, dan yang kedua yaitu Data Manipulation Language atau DML. Implementasi DDL dan DML berbeda untuk tiap sistem manajemen basis data. Namun secara umum implementasi tiap bahasa ini memiliki bentuk standar yang ditetapkan oleh ANSI. Selanjutnya yaitu SQL Selection Statements. Pada SQL Selection Statement ini memiliki beberapa cara, yaitu yang pertama melihat seluruh isi tabel. Yang kedua yaitu melihat sebagian dari isi tabel. Yang ketiga yaitu menggunakan operator aritmatika. Yang keempat menggunakan kolom alias. Yang kelima yaitu duplikasi baris, dan yang keenam menghindari duplikasi baris. Yang ketujuh yaitu menghindari struktur dari tabel, dan yang kedelapan yaitu menggunakan rangkaian operator. Dan selanjutnya cara yang kesembilan yaitu menggunakan karakter string. Selanjutnya yaitu multiple table. Salah satu fitur SQL yang paling berguna adalah kemampuan untuk
menggabungkan tabel on the file dengan query-query yang mendapatkan kembali data. Tetapi sebelum mempelajari ini, kita harus terlebih dahulu memahami tabel relasional dan rancangan database relasional. Karena jika tidak mempelajari tabel relasional dan rancangan database relasional terlebih dahulu, maka akan menyebabkan terjadinya cartesian produk. Cartesian produk adalah hasil yang dikembalikan oleh sebuah tabel relasional tanpa kondisi join. Jumlah baris yang didapatkan akan menjadi jumlah baris dalam tabel pertama dikalikan dengan jumlah baris pada tabel kedua. Selanjutnya yaitu group function. Pada kasus seleksi data, seringkali diminta untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data berdasarkan kelompok data tertentu. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, SQL menyediakan perintah atau sintak group by. Pada pengelompokan data biasanya disertakan bersama aggregate function. Dalam hal ini, implementasinya yaitu kumpulan function harus diikuti group by bila terdapat file lain yang dijadikan sebagai kriteria pengelompokan. Terdapat beberapa tipe dari group function. Yang pertama yaitu AVG. Yang kedua yaitu count. Yang ketiga yaitu max, dan yang keempat min, dan yang kelima std ddf. Selanjutnya yang keenam yaitu sum, dan yang ketujuh yaitu variance. Selanjutnya yaitu subqueries. Subquery adalah query di dalam query. Artinya seleksi data yang berdasarkan hasil seleksi data yang telah ada. Sintak SQL-nya sama sintak SQL pada umumnya, tetapi kondisi setelah where diikuti dengan query baru atau subquery. Selanjutnya yaitu perancangan basis data. Desain basis data yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa data yang ingin disimpan konsisten dan dapat diambil atau disimpan atau dipengaruhi dengan cara yang paling efisien. Masalah desain basis data berkaitan dengan pemasangan sepotong data tertentu ke dalam organisasi logis yang sesuai. Selanjutnya yaitu masalah penyimpanan data. Skema relasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan. Yang pertama yaitu redundasi. Tujuan dari redundasi ini adalah untuk mengurangi redundasinya, yang berarti bahwa data hanya disimpan satu kali. Menyimpan data atau informasi berkali-kali menyebabkan pemrosesan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Pembaruan ke database dengan redundasi yang demikian berpotensi menjadi tidak konsisten. Selanjutnya yang kedua yaitu anomali pembaruan, yaitu beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaruan atau inkonsistensi. Saat pembaruan dilakukan dan diperbarui, hanya beberapa salinan ganda yang diperbarui. Jika 1 dari 3 record tidak berubah, maka akan ada ketidakkonsistenan dalam data. Selanjutnya yang ketiga yaitu anomali penyisipan. Anomali penyisipan ini yaitu jika tabel ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang diajarkan. Fakta bahwa seorang dosen yang diberikan mengajar dalam mata kuliah yang diberikan tidak dapat dimasukkan dalam basis data, kecuali jika seseorang mahasiswa terdaftar dalam mata kuliah tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu anomali penghapusan. Anomali penghapusan ini
yaitu jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliah, informasi dosen akan hilang. Jika ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Selanjutnya yaitu proses perancangan basis data. Terdapat beberapa langkah dalam proses perancangan basis data. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini yaitu langkah pertama dalam mendesain basis data aplikasi adalah memahami data apa yang akan disimpan dalam basis data, aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya, dan operasi apa yang paling sering dan tunduk pada persyaratan kinerja. Dengan kata lain, harus harus dicari tahu apa yang diinginkan pengguna dari database ini. Biasanya merupakan proses informal yang melibatkan diskusi dengan kelompok pengguna. Studi tentang lingkungan operasi saat ini dan bagaimana perubahan yang diharapkan. Analisis dokumentasi yang tersedia tentang aplikasi yang ada yang diharapkan akan diganti atau dilengkapi dengan basis data dan sebagainya. Beberapa metodologi telah diusulkan untuk mengatur dan menyajikan informasi yang dikumpulkan dalam langkah ini, dan beberapa alat otomatis telah dikembangkan untuk mendukung proses. Langkah yang kedua yaitu perancangan basis data konseptual. Perancangan basis data konseptual ini yaitu berisi informasi yang dikumpulkan dalam langkah analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang disimpan dalam basis data. Bersama dengan kendala yang diketahui menghambat data ini, langkah ini sering dilakukan dengan menggunakan model IR. Model IR adalah salah satu dari beberapa model data tingkat tinggi atau semantik yang digunakan dalam desain basis data. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara penggunaan dan pengembangan memikirkan data atau orang-orang dan proses yang akan diwakili dalam data. Langkah yang ketiga yaitu desain basis data logis. Desain basis data logis ini harus dipilih DBMS untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain basis data ke konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang dipilih. Hanya akan dipertimbangkan DBMS relasional, dan oleh karena itu tugas dalam langkah desain logis ini adalah untuk mengubah skema model IR menjadi skema database relasional. Materi selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi adalah proses di mana dapat mendekomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dari database relasional. Terdapat beberapa istilah penting dalam teknik normalisasi. Yang pertama yaitu field atau atribut kunci, di mana setiap field selalu terdapat kunci dari field berupa satu field atau satu field yang dapat mewakili record. Yang kedua yaitu kandidat key, di mana kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasikan sebuah baris yang fungsinya sebagai calon kandidat key. Yang ketiga yaitu kompasitas key, di mana kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Yang keempat yaitu primary key, di mana primary key ini yaitu kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasikan baris secara unik. Yang kelima yaitu alternate key, di mana kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Dan yang terakhir yaitu forest key, ya, di mana kunci di tabel lain yang terhubung dengan
dimiliki pada sebuah tabel. Selanjutnya, manfaat normalisasi. Yang pertama yaitu menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua yaitu pencapaian pengurutan dan membuat indeks lebih cepat karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Yang ketiga yaitu menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecahkan tabel asli. Yang keempat, pencarian indeks umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Yang kelima yaitu semakin banyak tabel memungkinkan pengguna segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Yang keenam yaitu ada lebih sedikit indeks per tabel dan perintah modifikasi data lebih cepat. Yang ketujuh yaitu ada sejumlah kecil nilai nol dan redundasi. Yang kedelapan, anomali memodifikasi dan berkurang. Yang kesembilan yaitu konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ketergantungan dalam normalisasi. Ketergantungan atau bisa disebut juga dengan dependence merupakan konsep yang mendasari normalisasi. Dalam basis data, dependence ini lebih sering disebut dengan fungsional. Dependence atau ketergantungan fungsional yang digunakan untuk menggambarkan hubungan, batasan, keterkaitan antara atribut dalam relasi. Atau lebih jelasnya, nilai dari suatu atribut dapat menentukan nilai dari atribut lainnya. Dependence ini dapat dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu full dependence, yaitu ketergantungan penuh, di mana menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam satu relasi, di mana B memiliki ketergantungan fungsional secara penuh pada A, tapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap subjek A. Yang kedua yaitu partial dependence atau ketergantungan sebagian, di mana ketergantungan parsial atau sebagian memiliki dua atribut dari A untuk menentukan B. Namun untuk menentukan B tidak harus dua atribut. Artinya jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan, namun tidak merubah arti relasi dan masih berrelasi ketergantungan. Yang ketiga yaitu transitive dependence atau ketergantungan transitif, di mana transitive dependence biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut, yaitu A, B, C. Kondisinya adalah A tergantung terhadap B dan B tergantung terhadap kondisi C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependence terhadap atribut A dan atribut melalui atribut B. Selanjutnya yaitu tahap normalisasi. Ada beberapa tahap normalisasi. Yang pertama tidak normal, yang kedua normal 1, yang ketiga normal 3, yang keempat normal backward, yang kelima normal 4, yang keenam normal 5. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap dari normalisasi yang berikut. Yang pertama yaitu tidak normal. Pada tahap ini diambil seluruh data yang ada dan diperlukan dalam database itu sendiri. Misalnya yaitu pada contoh tabel nilai mahasiswa. Datanya terdiri dari NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ID dosen, nama dosen, status dosen, nilai basis data, nilai pemrograman, nilai pengantar ilmu komputer, nilai instruksi manusia dan komputer. Yang kedua yaitu
normal 1 atau 1NF. Pada tahap ini, bagi seluruh data yang diperlukan menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis data tersebut. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 1NF jika di setiap baris record hanya memiliki satu value. Yang ketiga yaitu normal 2 atau 2NF. Pada tahap 2NF ini berdasarkan jenis dan memberikan primary key pada masing-masing tabel. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 2NF jika tabel sudah dalam keadaan 1NF dan setiap kolom di dalam tabel ini memiliki fungsi dependen kepada semua key dan bukan hanya kepada salah satu key. Berarti harus ditentukan terlebih dahulu key yang ada di dalam tabel tersebut, baru bisa disebut dengan tabel norma 2 atau 2NF. Yang keempat yaitu norma 3 atau 3NF. Pada tahap 3NF ini menjadi lebih terperinci untuk menghindari terjadinya redundasi. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 3NF ini jika tabel sudah dalam 2NF dan setiap kolom yang bukan key harus foundational dependent dan dengan primary key-nya. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.